Haleluya. Kami rindu Engkau memenuhi kami dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu yang ajaib yang dari surga. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Dengan hadirmu, ku rindu memandang, ku rindu memandang wajah-Mu.
Kami bersyukur, kami berterima kasih. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang mengasihi kami. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami umat-umat-Mu rindu meninggikan, memuliakan dan mengagungkan Engkau. Biar kami percaya bahwa kuasa-Mu ada di tempat ini ya Tuhan. Dan kami yakin dan kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkau saja yang akan menjamah kami. Engkau saja yang akan memenuhi kami dengan kuasa dan kasih-Mu ya Tuhan. Kami bersama-sama boleh bersukacita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami menyerahkan pelayan-pelayan-Mu yang akan melayani pekerjaan. Engkau kuduskan, Engkau sucikan, Engkau urapi dari tempat yang maha tinggi. Kami semua dengan segala kerendahan hati mau melayani Engkau, mau meninggikan Engkau, Allah yang besar, Allah yang ajaib. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Beri kami sukacita, beri kami kebebasan untuk kami boleh meninggikan Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga. Saudara-saudara kami yang tidak bersama-sama dengan kami, Tuhan lawati kehidupan mereka yang masih dalam perjalanan, yang ada di rumah. Tuhan senantiasa tolong, Tuhan senantiasa bawa kehidupan mereka untuk tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Boleh bersama-sama dengan kami datang di tempat ini, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Menjamah kami semua yang ada, yang hadir saat ini. Kami percaya tidak ada yang terlewati. Kami semua akan diberkati dan kami semua akan diurapi oleh Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami siap memuji nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Selamat kita beribadah kepada Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Bu Kasih yang akan pimpin puji-pujian. Haleluya. Salam. Shalom. Bagaimana kabarnya pagi ini saudara? Luar biasanya, kurang semangat sekali lagi. Gimana kabarnya pagi ini saudara? Luar biasa. Haleluya. Kita di dalam Tuhan harus tetap dan terus semangat dan luar biasa ya saudara. Kita tahu nama Yesus, nama yang ajaib. Nama Yesus nama yang berkuasa, yang sanggup memberikan kesembuhan, yang sanggup memberikan mukjizat-mukjizat di dalam kehidupan kita. Bagi kita yang percaya, seberapa kita yang percaya bahwa kuasa Tuhan luar biasa. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan,
Berapa kita percaya kepada Tuhan? Mari kita angkat tangan kita. Mari kita angkat tangan kita, kita serahkan kepada Tuhan. Apa yang saat ini menjadi pergumulan kita, sakit penyakit apapun yang ada di dalam tubuh kita, mari kita satu tangan mengangkat, satu tangan kita taruh di bagian mana yang kita mau dipulihkan oleh Tuhan. Kami percaya lawatan Tuhan, dan kami percaya kuasa Tuhan akan bekerja di tempat ini. Mari dengan sungguh-sungguh saudara, kami rindu hanya suara jemaat saja yang terdengar di tempat ini. Kami rindu Tuhan, lawatan-Mu Yesus. Lebih semangat lagi. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang saudara, ada sukacita. Tetap semangat memuji Tuhan. Haleluya. Kita sudah ditebus oleh Tuhan. Kita adalah milik Tuhan. Apapun yang Tuhan lakukan buat kita, pasti yang terbaik bagi kita semua. Mari kita bersukacita. Siap untuk bersukacita untuk Tuhan? Amin.
Masih sanggup untuk berdiri? Haleluya. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah.
Masih tetap ada sukacita? Masih tetap ada semangat? Haleluya, luar biasa. Kita percaya bahwa kita masih punya Tuhan. Kita masih punya pengharapan. Seberat apapun masalah kita, serumit apapun kehidupan kita, kita tetap percaya bahwa Tuhan adalah pengharapan kita satu-satunya yang sanggup memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kita akan siapkan hati kita. Kita akan angkat satu pujian. Aku masih punya Tuhan. Haleluya. Aku tetap beriman, Tuhan
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, bahwa benar Tuhan, Engkaulah yang menjadi kekuatan kami. Engkaulah yang menjadi perisai di dalam kehidupan kami. Di saat kami menghadapi, oh Tuhan, tantangan, di saat kami mengalami badai hidup Tuhan, Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami. Kami hanya menyebut nama-Mu Tuhan, bahwa di dalam nama-Mu ada kuasa, di dalam nama-Mu Tuhan memberikan kami kekuatan, memberikan kami kesembuhan ya Bapa. Tuhan, kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan iman kami selalu ada di dalam kehidupan kami, dan kami selalu percaya Tuhan akan kuasa-Mu Tuhan atas kehidupan kami. Tuhan, tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, melalui firman-Mu Tuhan, Engkau akan berbicara Tuhan. Apapun yang menjadi masalah kami, apapun yang menjadi pergumulan kami Tuhan, kami percaya Roh Kudus Tuhan senantiasa Tuhan berbicara melalui firman-Mu. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kalau ada kuasa-kuasa yang mengganggu pikiran kami, mengganggu fokus kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami tolak, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Biar hanya kuasa-Mu Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dengan juga Bapa, hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau akan mengurapi hamba-Mu Tuhan. Apapun yang akan disampaikan itu Tuhan, benar-benar tertanam di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh Engkau baik Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami, semuanya kami alaskan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita siapkan hati kita rindu untuk diisi, dilawat, dan diberkati Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Markus pasal yang ke-7, ayat 24 mulai. Markus pasal yang ke-7, ayat yang ke-24, kita akan membacakan satu perikop ya, tentang perempuan Siro Finesia yang percaya. Ya, ini kali pertama Yesus ada di luar area Israel, kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang yang bukan silsilah dari Ibrahim atau Abraham, Ishak dan Yakub. Ayat yang ke-24 kita baca bersama-sama. 2, 3. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Kehadiran Yesus tidak dapat dirahasiakan. Di Yerusalem, di mana ada Yesus, di situ ada mujizat. Orang lumpuh, orang sakit, orang buta, orang mati, orang kelaparan, memberi makan 5.000 orang. Yesus menyatakan banyak mujizat-mujizatnya yang ada di Yerusalem, yang ada di Israel. Nah, kali ini maunya Yesus mungkin ya mosok Tuhan capek, enggak, maunya mungkin menyendiri, tentunya untuk dia dekat dengan Bapa, tentunya untuk banyak berdoa. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Ayat yang ke-25 kita baca, 2, 3. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ayat 26. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro Finesia. Ia memohon kepada Yesus
untuk mengusir setan itu dari anaknya. Ayat 27. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kanyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. 28. Tetapi anjing yang dibawa meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Puji Tuhan. Perempuan Siro-Finesia itu berasal dari Kanaan. Mereka itu bangsa Yunani. Kalau dalam pandangan orang Israel itu adalah orang yang dipilih atau menjadi umat yang dipilih, yang disayangi oleh Tuhan. Sedangkan posisi perempuan Finesia itu ya sebenarnya itu termasuk musuh ya dalam hitungan orang Israel. Mengapa? Karena orang yang di luar Israel termasuk perempuan yang dari Siro-Finesia ini adalah termasuk dikategorikan orang kafir. Jadi masyarakat Yahudi pada waktu itu menganggap ya jadi ini disisihkan. Jadi dimarginalkan. Bukan umat pilihan Tuhan. Tetapi kita akan melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya. Kalau di dalam perjanjian lama ya memang bangsa Israel itu pada mulanya saya katakan tadi itu bangsa pilihan Allah dari Abraham, Ishak dan Yakub. Pertanyaannya bagaimana posisi kaum non-Yahudi atau bangsa lain termasuk perempuan Finesia ini termasuk lain ya, bukan keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, tetapi kita melihat di sini Yesus tidak membanding-bandingke, ojo dibandingke yang lagi ngetren Farel ini ya. Yesus tidak membanding-bandingkan dan Yesus akan mencelikkan di mata umat pilihannya. Bahkan Tuhan Yesus mengasihi semua saja. Termasuk saudara dan saya itu sebenarnya tidak masuk hitungan. Karena kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kita itu sudah masuk hitungan. Walaupun kita itu bukan asli keturunan Ibrahim, tapi kita ini cangkokan. Tapi disayang, dipilih oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Kekristenan itu bukan sekedar agama. Agama tidak akan menyelamatkan. Kekristenan itu hubungan kita antara kita dengan Tuhan. Bagaimana mungkin dulu kita belum connect, belum terhubung dengan Tuhan. Ya, ada banyak keyakinan, ada banyak kepercayaan saudara yang dikasih Tuhan. Dan kepercayaan-kepercayaan itu tidak akan bisa membawa kepada keselamatan. Makanya Yesus berani berkata, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Barang siapa percaya kepada siapa? Nama Yesus akan memperoleh hidup kekal dan tidak mengalami kebinasaan. Hal yang menarik dari perempuan Finesia ini ya saudara yang dikasih Tuhan, satu hal, perempuan ini sangat mengerti siapa Yesus.
Di dalam Matius 15 ayat 22, Matius 15 ayat 22, ya, terlihat nanti dari bagaimana perempuan ini menyapa Yesus. Tentunya perempuan ini mendengar, melihat, cerita, tahu dari orang-orang Yesus itu mujizat. Ada yang menganggap guru, ada yang menganggap tabib, penyembuh. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ayat 22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau zaman dulu itu tahun-tahun 70, tahun 84, 80 itu sering itu banyak orang kerasukan setan. Betul ya? Kalau orang kerasukan setan itu jalan kaya ulo. Suarane iku iso gede, iso besar, iso kecil. Kemudian cari tabib, cari orang, cari imam yang mungkin bisa menyembuhkan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di sini kita akan melihat karena Yesus berkeliling waktu itu, dia menyatakan banyak mujizat. Dan saat ada di daerah Tirus, di daerah Sidon, dan tahulah si perempuan ini kemudian dia datang kepada Yesus. Satu hal, dia ini orang apa tadi? Kafir, orang dimarginalkan. Tetapi dia memiliki iman, dia datang, dia berseru kepada Tuhan. Yesus dikatakan tadi, ayat yang keberapa tadi? Yang 15, Matius 15 ayat 22 tadi. Matius 15 ayat 22. Di mana perempuan ini datang. Dia datang, dia berseru. Ya, kalau berseru tentunya berteriak. Mungkin banyak orang yang mendengar, tentunya murid-murid. Dia berseru, kasihanilah aku. Ada tanda petik, berarti itu ada penekanan. Ya Tuhan, artinya perempuan ini percaya kepada Tuhan dari keturunan Daud. Yang jadi pergumulan adalah apa? Anaknya sakit dirasuk oleh roh iblis, roh setan. Dan selamat datang kepada Bapak Karmin ya. Pertama kali masuk gereja. Ya, tapi sudah pernah membangun gereja ukuran 20 kali 60 di Kalimantan. Kalau saya lihat fotonya, gerejanya mantap, besar. Arsiteknya Bapak Karmin. Tapi sekarang dalam kondisi pemulihan, doakan supaya Pak Karmin dijamah, disembuhkan oleh Tuhan. Nanti kalau di Trenggalek, harapan saya Pak Karmin goleki Gusti Allah. Goleki Gusti Allah itu di mana? Gak ketemu saudaraku. Supaya imannya nanti Pak Karmin bertumbuh, ya Pak Karmin itu termasuk ya, seperti saya dulu orang kafir, tidak percaya kepada Yesus, tidak percaya kepada Tuhan, tapi sudah datang doa, sudah kami doakan dan kami bimbing secara rohani. Kalau ikut Tuhan itu sebenarnya tujuannya bukan sembuh Pak Karmin. Sembuh itu sebenarnya mudah. Yang paling utama adalah keselamatan jiwa. Di Alkitab berkata di situ, barang siapa tinggal di dalam aku akan berbuah. Di dalam Yohanes 15 itu, ayat 7 itu berapa? Tapi di luar aku akan diapakan? Dibakar dan dicampakkan. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Pak Karmin kalau sudah terima Tuhan, Yesus akan hadir di dalam hatinya. Dan kemudian akan membimbing. Bagaimana nanti imannya akan bertumbuh? Kalau enggak mendengar firman, kalau enggak memuji Tuhan. Mungkin pertama ya seperti saya dulu. Jadi Kristen, gak ngerti apa-apa. Enek wong nyanyi yo meneng mangap-mangap gak ngerti kok. Nyanyi apa lagu apa?
Maklum saudara ya, dulu pantai sebelah begini, sama seperti Mbak Haryani. Sampai saiki lho, ndongone sik apal saudaraku. Waktu gini, waktu begini, waktu berdiri, waktu begini, masih hafal. Tapi enggak tahu artinya saudara yang dikasih Tuhan. Apa yang menarik dari perempuan Syrofinesia ini yang perlu menjadi teladan bagi saudara dan saya? Yang pertama, mengerti siapa Yesus. Kita bisa mengerti siapa Yesus tentunya, saudara, di mana perempuan ini mengerti siapa Yesus? Karena dia mengerti, karena dia melihat banyak mujizat yang sudah dikerjakan dan disembuhkan, bahkan orang mati dibangkitkan. Matius 15 ayat 12. Matius 15 ayat yang ke-12. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu? Oh, saya salah mencatat ya. Markus 11 ayat 23. Markus 11 ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjak dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata percaya, gunung ini pindah. Loh, bisa enggak ya gunung ini memindahkan gunung? Secara akal manusia kita enggak bisa. Saya arti rohanikan. Gunung itu berbicara penyakit. Gunung itu berbicara persoalan. Gunung itu berbicara konflik keluarga, rumah tangga. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya dan tetap percaya. Dituntut bagi saudara dan saya supaya kita tidak bimbang, percaya dalam nama Yesus ada apa tadi? Kesembuhan. Nah, kalau kita gak percaya, opo iyo dalam Yesus itu ada kesembuhan, dalam Yesus itu ada mujizat. Kalau kita tidak percaya, saudara yang dikasih, jangan mimpi untuk sembuh. Yang menyembuhkan itu adalah saudara sendiri, iman saudara sendiri yang menyembuhkan. Bukan karena pendeta, bukan kan, itu sebagai alat saja saudara, yang iman saudara yang nanti akan memindahkan persoalan, gunung-gunung permasalahan, gunung-gunung penyakit. Matius 15 ayat 23. Ketika dia menyampaikan permohonan kepada Yesus, Matius 15 ayat 23. Tetapi Yesus sama sekali, ya perhatikan ya, sebelumnya ayat berapa itu? 22 mungkin ya. Apa itu? Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruh ia pergi, ia mengikuti kita, dan berteriak-teriak. Murid-muridnya merasa terganggu. Padahal perempuan ini yang bukan umat Israel, dia orang berdosa lah, orang kafir, tapi dia percaya kepada Tuhan. Tetapi apa saudara yang dikasih Tuhan? Mau ini, minta ini, tapi jawabannya lain saudara yang dikasih Tuhan. Ketika menyampaikan permohonan kepada Yesus seakan-akan tidak dihiraukan. Bahkan terkesan itu perempuan itu dihina. Ya, Yesus itu sepertinya menghina perempuan itu. Bahkan murid-murid Yesus pun minta supaya pergi, artinya diusir. Jadi peristiwa ini terjadi di daerah Tirus ya. Kalau sekarang ini ada di Libanon, saudaraku. Ya.
Jadi ini bukan dari daerah Israel, jadi di luar Israel. Jadi makanya orang kafir ya. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang menarik dan perlu menjadi pelajaran bagi kita teladani. Perempuan ini tidak kecewa. Kalau kita misalnya sudah tersungging ya, atau tersinggung, atau karena perkataan, kalau karena perbuatan salah, apalagi dihina, saudara yang dikasih Tuhan. Tidak kecewa meskipun tidak dihargai. Bahkan murid-muridnya mengusir, ayat yang ke-24. Sakjane kan minta Tuhan tolong sembuh, mungkin pakai tumpang tangan atau berkata sembuh, tapi enggak. Apa jawab Yesus? Aku diutus, ini jawab kepada perempuan itu. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Artinya kaummu gak masuk hitungan. Kayaknya seperti itu. Tapi sebenarnya ini akan mencerahkan, mencelikkan kepada orang-orang Israel di situ. Nanti buktinya Tuhan Yesus menyembuhkan. Coba 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tidak kecewa meskipun tidak dihargai, bahkan dihina, bahkan ditolak oleh murid-muridnya untuk pergi. Dan perempuan ini sadar, saudaraku yang dikasih, dia orang berdosa, dia orang kafir, tapi dia percaya. Tetapi perempuan itu mendekat, justru mendekat. Coba kalau kita, aku dinyak, ngali, aku tak pindah, aku tak pergi. Saudara yang dikasih Tuhan, tapi enggak, Tuhan tolonglah aku. Terus ayat yang ke-26. Tetapi Yesus menjawab, waduh lebih pedas lagi. Aku khusus untuk domba-dombaku, orang pilihan Tuhan. Sepertinya orang itu, aduh aku kok ini lebih pedas. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Jadi orang Israel itu menganggap orang perempuan itu seperti anjing. Jadi orang kafir itu ya seperti anjing. Makanya saudara, kalau ketemu dengan saudara kita ini jelek, kita ini kotor, kita ini kafir, saudara yang dikasih Tuhan. Tapi di mata Tuhan kita bukan, dipilih, disayang Tuhan. Di anjing-anjing, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi perempuan ini sadar, meskipun dia kafir, meskipun dia orang berdosa, satu hal yang diperlukan, dia hanya butuh Tuhan. Dia hanya butuh Yesus dan mau percaya kepada Yesus yang sanggup menyembuhkan sakit, penyakit anaknya yang dirasuk setan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, jadi imannya, keyakinannya, dia tidak patah semangat, dia maju, dia mendekat, justru malah dia memohon kepada Tuhan Yesus. Apa yang harus yang Yesus lakukan terhadap perempuan itu? Bukan karena faktor kelas dan atau gender yang dimarginalkan, melainkan Yesus ingin melihat seberapa jauh Tuhan Yesus mengetes, melihat seberapa jauh iman perempuan kafir ini yang anaknya dirasuk setan. Ya mungkin seringkali saudara juga dites, saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi Yesus itu tetap, dia adalah Yesus yang menolong. Saudara yang dikasih Tuhan. Kemudian kita melihat, waktu itu Yesus berkata, dia memuji dia dengan panggilan, hei ibu, besar imanmu, ayat berapa itu? 12. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, nah baru ini melegakan. Lo tadi itu aku untuk domba-domba orang Israel, bukan untuk orang kafir. Kemudian anjing makan hanya dari remah. Perempuan jawab itu, tidak patut memberikan makanan untuk orang kafir itu. Tapi dia imannya,
betul Gusti. Anjing hanya dapat apa? Dari rontokan, dari remah-remahnya sing mungkin anak sing mencolot nang lantai saudaraku. Tetapi dia imannya. Kemudian ini loh Yesus mau nyanjung ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata, "Hei ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Haleluya, puji Tuhan. Dan anaknya yang dirasuk setan seketika itu juga sembuh. Coba kalau seandainya ya perempuan Fenisia ini ya, kalau misalnya wis ora Tuhan-Tuhanan, wis ora Yesus-Yesusan, ada orang yang mengikut Yesus malah begini. Saya punya teman waktu saya ke Banyuwangi, dia dulu WL, dia pelayanan, diuji mungkin masalah ekonomi, masalah pekerjaan dan lain sebagainya. Mungkin waktu itu di gereja disindir atau dihina oleh temannya, saudara yang dikasih. Kemudian mogok gak nang gereja, mungkin enek 20 tahun saudaraku. 10 tahun kurang lebih. Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, jadi kalau seandainya perempuan ini dia tidak mau datang kepada Yesus, aku datang dina, aku diholok, aku dianjing-anjing ke, tapi dia datang. Dia percaya kepada Yesus. Dan kemudian Tuhan menolong, Tuhan menyembuhkan. Pak Karmin yang sakit, yang saat ini mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh, percaya. Sudah saya masukkan grup, nanti baca firman, baca Alkitab. Sudah tak kasih Alkitab di HP-nya, nanti dibaca di Trenggalek ya Pak Karmin ya. Enggak usah takut istri sama anak. Baca, kemudian berdoa sudah saya ajari. Berdoanya basa Jawa boleh, basa Madura boleh, basa Indonesia boleh. Tapi kiblatnya enggak usah golek sing ada prono, enggak usah. Waktu di kamar, waktu di mana, kiblatnya siapa namanya? Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Besok akan periksa lagi terakhir mungkin. Ya. Bagaimana dengan iman saudara dan saya kepada Yesus? Bagaimana pengenalan kita kepada Tuhan? Mari kita belajar dari perempuan Syro-Fenisia ini yang tidak putus asa, yang tidak lemah, yang mau tetap datang kepada Yesus meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi. Yakin dan percayalah bahwa Tuhan mendengar, Tuhan memperhatikan setiap seruan, setiap pergumulan saudara dan saya. Yang memperhatikan itu Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Biar kita punya motivasi. Tuhan Yesus, aku sampai saat ini hidup gak mati karena corona, yang lain sudah mati. Jemaat sini satu yang meninggal gara-gara corona. Belum lagi tonggo kanan kiri kita. Waktu itu sampai yang meninggal 8 terbanyak di tertek rekor. Karena saya waktu memakamkan itu kan ketemu dengan tim COVID itu, maksudnya dari desa itu. Ketemu dengan Bu Doti, ketemu dengan bagian memakamkan itu Pak Mudin ya. Yang pokoknya bagian yang memakan, ya itu yang biasanya memakan orang mati. Saya di situ pakai APD, malam-malam saya, tengah malam itu saya kesempatan, saya berkhotbah, saya makamkan, saya berdoa di situ ada banyak orang lingkungan masyarakat Jombang. Puji Tuhan. Dan saya boleh jadi berkat, baru ngerti, kalau Kristen itu begini. Jadi berkat, saudara yang dikasih Tuhan. Tanahnya banyak, uangnya banyak, bahkan saudara aku guyu aku, rohani ini si anak-anak kok. Natal saudara yang dikasih Tuhan, pas nyanyi, orangnya mati ya gak apa-apa tak rasani. Coba orangnya kalau masih hidup gak berani. Gue tas saudaraku, tas itu lho, waktu itu pujian kur itu lho, mbok didekek nang kono. Tas wapi,
tasnya apik, duitnya akeh di jerone saudara kasihku. Jadi Pak Kocok kena diutang. Nah saudara yang dikasih Tuhan, ya betul ya. Loh, tahu semua cuma ada saya di Natal itu ada fotonya loh tuh. Ada, saya punya memori Natal tahun ini tahun ini ada. Tapi saya enggak waktu itu, Bu tasnya deket enggak, jarne ae. Benerung kok sing teko kan orang akeh to. Wah jemaat Ebenezer suge-suge ngono. Jadi kita positif saja saudara yang dikasih Tuhan. Saudara, kita bisa mengambil makna pelajaran dari seorang perempuan yang dianggap atau digolongkan orang yang termarginal, terabaikan. Perempuan itu satu-satunya yang luar biasa itu, saudara, dia mengenal Yesus. Bukan sekedar sebagai tabib, penyembuh. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, dia percaya Yesus, dia menyebut dalam hatinya. Barang siapa mengaku dalam mulutnya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dulu saya juga enggak percaya Yesus. Dulu gak seneng, ganggu orang ibadah dulu. Gak seneng saya. Bahkan ketika kakak saya jadi Kristen, wis ora kambak-mbakan, ora dulur-duluran. Saya gak seneng saudaraku. Karepku tak benci mbakku iki saudaraku. Ini jeketek. Lah kok sing benci saiki dadi pendeta. Nah, kalau mungkin ada saudara yang membenci saudaraku, gak usah muring-muring. Gak usah kita dendam itu. Wis nanti kita doakan saja. Justru seperti saya nanti, benci malah-malah. Nah, ngatok malah-malah. Kemudian perempuan itu telah menunjukkan model iman yang hidup dengan tidak putus asa dan tidak mengenal menyerah. Tetapi apa yang dilakukan Yesus pada saat itu? Akhirnya Tuhan Yesus menjawab setiap permohonannya. Jika kita ingin mengalami kuasa Tuhan, milikilah iman seperti seorang perempuan Siru Finesia dan mengalami rahmat, mengalami mujizat Tuhan dan disembuhkan. Saya percaya rahmat Allah itu diberikan kepada semua orang dengan cuma-cuma. Kepada siapa? Kepada semua orang yang percaya, termasuk seperti orang Siru Finesia. Jadi kasih Tuhan itu untuk semua orang yang beragama apapun, asalkan apa? Mau menerima di dalam hidupnya Yesus adalah Tuhan. Boro-boro menerima sulit saudaraku. Mau menerima sulit karena iblis membelenggu, menutup. Banyak orang dibutakan. Tapi bagi yang menerima akan menerima rahmat, menerima anugerah. Dikatakan rahmat yang cuma-cuma yang dapat kita peroleh ketika kita terbuka hati, membuka hati kepada Tuhan. Ada istilah saudara, air tidak akan masuk pada gelas atau tempayan jika gelas itu tertutup. Air tidak akan masuk. Demikian dengan hati kita. Jikalau hati kita mau terbuka, maka kita akan menerima rahmat, menerima anugerah dan pertolongan Tuhan. Mari Pak Karmin, pesan saya nanti sebelum Trenggalek terbuka, membuka hatinya untuk nama Isa, nama Yesus yang sanggup menolong, yang sanggup melepaskan sakit penyakitnya. Mari sama-sama kita berdiri. Kita persiapkan, kita akan menikmati perjamuan kudus. Yang lagunya Mbak Kasih apa tadi? Mbak Kasih bisa maju, itu ada mic-nya di situ. Pakai mic. Ya. Aku masih punya Tuhan,
punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Masih punya, aku punya Tuhan. Aku masih punya, saudara, masih ada Tuhan, masih ada pengharapan apa yang dihadapi dalam pergumulan, persoalan hidup. Percayalah, berimanlah. Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Masih punya, lagi dengan sungguh-sungguh kita menyembah. Kami mengundang para pelayan perjamuan kudus maju ke depan. Tuhan punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih yakinlah, percayalah, Dia akan menyatakan mujizat apa yang jadi pergumulan saudara dan saya. Dia hidup, Dia ada sampai hari ini. Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Kita sembah Tuhan. Yesus, terima kasih Yesus. Kami butuh Tuhan. Kami manusia lemah. Kami tak berdaya. Kalau kami jalan sendiri, kami perlu berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Tinggallah dalam hidup kami, Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mempersiapkan untuk menerima perjamuan kudus. Perjamuan terdiri dari roti yang melambangkan tubuh Yesus dan anggur yang melambangkan darah Yesus. Darah yang tercurah di kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan kita. Kami bersyukur kami punya Tuhan, punya pengharapan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, jalan buntu dibukakan jalan. Kami siap akan dilayani perjamuan kudus dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kau segalanya.
yang sudah dilayani bisa berdiri. Kuasamu sanggup menyembuhkan jiwaku, jiwaku pun berseru hanya kepada Yesus. Kaulah segalanya, kaulah karena salibmu, karena salibmu hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan, karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita persiapkan, kita mengangkat roti yang melambangkan tubuh Yesus. Kita memperingati akan kematian Tuhan. Kita bersyukur, berterima kasih karena Tuhan Yesus yang datang ke dalam dunia untuk mencari orang berdosa, saudara dan saya. Kita bersyukur punya Tuhan yang masih mengasihi kita semua. Kita siapkan kiranya Tuhan hadir melawat perjamuan kudus ini. Firman Tuhan berkata, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dengan iman percaya, ini roti biasa, tapi dengan iman ini adalah tubuh Yesus yang akan menyatu dalam tubuh saudara, sehingga sakit, penyakit, persoalan, permasalahan ditolong, dijamah, dilawat Tuhan dengan iman percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus menikmati. Silakan. Terima kasih buat tubuhmu. Terima kasih buat kasih anugerahmu, buat pertolonganmu, buat kami semua. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudara, ini anggur biasa, tapi maknanya adalah darah Yesus. Manusia semua berdosa dan harus mati, binasa dan masuk neraka. Tapi Tuhan datang menjadi manusia, mati di kayu salib hanya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Sebagai ucapan syukur kita akan setia dan kita akan melayani dan kita bersatu dengan Tuhan dan kita menikmati anugerahnya, pertolongannya, pengampunannya dengan iman percaya. Silakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus silakan menikmati. Terima kasih buat tubuh dan darahmu. Terima kasih buat kehadiranmu. Kami percaya persoalan permasalahan Tuhan tolong kami. Sakit penyakit dijamah disembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Silahkan duduk kembali saudara. Selanjutnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Haleluya Tuhan.
Terima kasih Bapa yang ada di surga, terima kasih atas kesempatan ini Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, mendengarkan firman-Mu Tuhan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan atas perjamuan kudus ini Tuhan, dan sebentar kami akan memberikan yang terbaik Tuhan. Amin. Kiranya Engkau berkati Tuhan setiap tangan-tangan yang akan memberi Tuhan, dan Engkau saja yang akan mengembalikan Terima berlipat kasih. kali ganda Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Kita angkat satu pujian. Hidup adalah kesempatan. Puji Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang bersama-sama beribadah di tempat ini. Saya pangling sama Pak Nardi, saya Pak Nardi ya, yang rumahnya di belakangnya Bapak Ari, ya Kuari, ya Petis. Ya, kalau mungkin tahu Pak Nopijet, nah ini adiknya ya Pak ya, nah, adiknya Pak Nopijet. Puji Tuhan. Ya, selama di Jombangan Pak bersama dengan kami ya Pak ya, saling menguatkan dan saling diberkati Tuhan selama masih hidup ya. Puji Tuhan yo. Lewat dari corona Pak ya, kita semua selamat ya. Juga selamat beribadah Bapak Karmin. Kalau saudara lihat fotonya di grup itu, waduh, koyo ya geng ya, fotonya rambutnya gondrong. Tapi orangnya kalem, orangnya baik. Ya puji Tuhan. Sudah terima Tuhan ya Pak ya. Terima Yesus, terima keselamatan. Nanti sambil tunggu kesembuhannya. Ya, tetap semangat supaya dijamah dan disembuhkan Tuhan. Ya, terima kasih. Nanti kalau di sini beribadah di sini ya Pak Karmin ya. Kalau di Trenggalek bingung, golek gereja ini waduh mungkin ya, jauh ya. Ya. Ya kalau jauh nanti numpak
paling berapa lah? Waduh 30 kilo. Wis engko teko rono gerek mangane tok, Pak. Wis mari. Wis kukut, Pak. Wis doa di rumah aja, Pak. Ya, nanti kalau di sini aja ya. Ya, puji Tuhan. Ya, supaya nanti Tuhan mengutus hambanya nggak tahu siapa yang akan bimbing di Trenggalek. Pasti Tuhan akan tunjukkan orang-orang seperti saya, Pak Min ya, untuk membimbing. Ya, puji Tuhan. Nanti jangan lupa ada anak remaja pemuda di tempat ini. Ya, jam 6 sore kegiatan berjalan seperti biasa. Kita siap-siap. Ini akan Natalan ya. Sudah berberan nih wis. Sis ber. Wah, akan Natalan. Nanti siap-siap lagi nanti. Jangan bosan ya. Kita semangat ya. Kemudian ingatkan lagi nanti Oktober keempat ada tim dari Surabaya. Semua yang melayani di sini tim dari Surabaya dan akan memberkati. Sudah minta nama-nama keluarga, sudah tak kirim. Ya nanti akan memberkati, nggak tahu apa, udah hubungannya dengan apa. Pokoknya mungkin ada hubungannya dengan berkat untuk per keluarga. Juga berkat untuk anak sekolah minggu. Jadi anak-anak sekolah minggu nanti dibawa semuanya. Ya saya ingatkan nanti Oktober minggu keempat. Ya puji Tuhan, kegiatan berjalan seperti biasa. Ya, mari sama-sama kita akan akhiri ibadah. Terima kasih. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Bapak Yusak mengucap syukur. Kami mohon Bapak Yusak maju ke depan berdoa. Terima kasih Kau sabari Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pada pagi yang indah ini Tuhan, kami benar-benar mengucap syukur di hadapan Engkau dan hati kami benar-benar berlimpah dengan syukur Tuhan atas semuanya, atas kesempatan yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kami untuk kami boleh ada di tempat ini Tuhan, untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami telah menaikkan pujian syukur di hadapan Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah bertata dalam setiap pujian yang telah kami naikkan di hadapan Engkau, dan kami telah merasakan hadirat-Mu ada di tengah kami, memberkati kami, memberi kami semangat Tuhan di dalam kami mengiring akan Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan juga kami ucap syukur atas berkat firman Tuhan yang Kau sudah berikan dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi Tuhan. Amen. Yang terus memberikan dalam setiap hati kami supaya kami tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Amen. Dan iman percaya kami Tuhan semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terus Tuhan setiap kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar terus supaya berbicara dalam kehidupan kami hari lepas hari, supaya kami tiap hari iman kami, percaya kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dan setiap langkah hidup kami Tuhan semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, memberkati juga hamba-Mu yang telah memberitakan kebenaran firman-Mu, kehidupannya, pelayanannya, semuanya biarlah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan kami sebagai jemaat yang di sini Tuhan, semakin kami melalui beliau kami dibimbing supaya kami lebih dekat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami ucap syukur Tuhan, Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesainya. Kami rasakan hadirat-Mu benar-benar ada di dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Inilah ucap syukur kami di dalam setiap kehadiran kami yang kami semua sudah beribadah kepada Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewati. Kami percaya Tuhan sudah menjamah melawat
dan memberkati. Pujian penyembahan yang kami naikkan, bagaikan dupa yang berbau harum, bahkan firman-Mu yang membimbing menuntun kami. Setiap korban persembahan milik Tuhan yang sudah dipersembahkan, Tuhan sendiri yang akan membalas berkat, membukakan pintu berkat. Berkat atas usaha pekerjaan mata pencarian, berkat atas keluarga dan anak-anak cucunya, semuanya diberkati Tuhan. Yang lemah dikuatkan, sakit disembuhkan, jalan buntu dibukakan jalan. Yang berulang tahun di bulan ini diberikan panjang umur. Kami akan jalani sepanjang minggu ini. Kami akan pulang terima berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus yang percaya, katakan amin.